mudah itu nanti kita kasih. Sudah install RStudio? Sudah, Pak. Oke, nanti kita ada beberapa yang WA saya itu di kelas yang lain, ada yang masih pakai AirGUI ya, masih kesulitan installnya nanti eh, nggak apa-apa. Yang awal-awal biasanya saya pakai AirGUI, nanti di pertemuan ketiga dan keempatnya baru RStudio full. Nanti saya akan kasih gambarannya, coding sederhananya dulu biar nggak kaget ya kalau di RStudio nanti biasanya langsung eh, tidak hanya bisa mengerjakan menurut saya, tapi yang lebih bagus adalah tahu patternnya ya, pola. Jadi nanti saya akan pakai metode yang lebih sederhana, namun jawabannya bisa ya, tetap pakai R ya, pakai bahasa Python, tapi mudah dimengerti dan teman-teman akan mempelajarinya dengan mudah. Karena saya menggunakan metode kalau dulu di SMK itu biasanya pada pakai HTML ya, pakai JavaScript, CSS dengan Notepad++ ataupun Dreamweaver ya. Nah, ini nanti saya argui dengan Notepad++. Jadi, untuk dasar ya, untuk pertemuan di awal, biar teman-teman nanti bisa tahu apa istilahnya, stylenya, dan juga metodenya, begitu. Oke, sambil nunggu Baik, Pak. yang lain, kita mulai saja dulu ya. Mbak Lisna, ini hadir ya? Oke, jadi nanti kita akan belajar kaitannya dengan si RStudio ini. Saya izin share screen ya, bentar ya. Mm-mm. Sebentar. Kemarin di aktivitas belajar 1 sampai 5 ya, sudah baca-baca ya. Jadi kalau di UT itu sebenarnya teman-teman diberi kemudahan ya, bisa akses materi, bisa sambil belajar di mana saja begitu. Eh, saya share screen, izin. Kelihatan nggak ini Mas? Mas Hisam. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya materinya ya? Oke, Iya, aman Pak. ya. Jelas, Pak. Sip. Izin. Oke, langsung saja kita mulai sambil nunggu teman-teman yang lain karena eh, di UT kan banyak yang kerja juga ya. Jadi kita, oh ini sudah ada yang WA saya nih, siapa ini? Hmm, mm-mm. Ya, sambil kita tunggu yang lain, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, anak program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi di mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data bersama saya Ahmad Dhani Wicaksono SKM MM. Nanti kita akan meringkas ya dari aktivitas belajar 6, di mana teman-teman itu belajar secara mandiri. Nah, nanti tugas saya adalah membantu teman-teman biar memahami konsepnya itu lebih mudah dan juga lebih gampang untuk dipelajari ya. Eh, saya sekarang ada di Jawa Tengah, ada di Semarang. Nah, sudah saya masukkan di grup juga ya. Ada di e-learning MS-nya dan juga di e-learning UT ya, di grup ada, di chat WA juga ada. Nanti bisa ngobrol-ngobrol kalau ada kesulitan. Nah, nanti kita akan belajar yang pertama tentang analisis data ya. Jadi analisis data itu sendiri adalah sebuah proses penerapan teknik ya dalam metode statistik. Jadi kalau kerjaannya tuh salah satu jobsnya adalah sebagai data analis. Nah, di sebuah startup ya, tidak hanya startup ya, sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar juga menggunakan analisis data ya atau data analyze itu gunanya untuk ya macam-macam ya, selain untuk proses penerapan teknik statistik ya, dia juga bisa mendeskripsikan, meringkas, merangkum ataupun mengevaluasi data. Nah, analisis data ini sebenarnya metodenya banyak sekali. Kalau di Excel ya sederhananya itu teman-teman pasti sudah pernah bikin bikin chart gitu ya,
bikin grafik, begitu, bikin bagan, ataupun bikin tabel. Nah, di eh, metode analisis data ini memang salah satunya untuk menganalisa data tersebut. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Jadi di analisis data di metode sekarang ya, kalau dulu itu cuman sebagai data informasi, kalau sekarang itu data diolah. Jadi ada deskriptif ya, ada eksploratory, ada inversional, ada prediktif, diagnostik dan perspektif. Di dunia IT ya, terutama untuk nanti yang ingin bekerja sebagai data analis, harus mempelajari beberapa media yang digunakan ya. Yang pertama teman-teman harus belajar tentang deskriptifnya dulu ya. Analisis deskriptifnya itu biasanya untuk mengukur tentang rata-rata ya, median, modus, deviasi standar, sering-seringnya rata-rata. Nah, eh, untuk di di industri-industri yang lain menghitung rata-rata median modus itu sering digunakan. Hanya saja kalau di data analis atau analisis data nanti dengan menggunakan Python dan juga R itu biasanya digunakan untuk sebuah decision tree atau pengambilan keputusan. Lalu ada juga teman-teman nanti akan belajar data eksplorasi atau EDA ya. Biasanya itu digunakan untuk mencari benang merah. Nah, itu. Jadi kalau di dunia data analis ada benang merahnya yaitu pakainya teknik namanya EDA atau analisis data eksplorasi, exploratory begitu ya. Di mana dia mengukurkan pola ya atau pattern ya, pattern polanya pada hubungan dan fitur dari sebuah data. Jadi kalau di analisis deskriptif itu dia ngambil median, modus ya atau deviasi standarnya. Tapi kalau di EDA itu biasanya dia mencari polanya atau benang merahnya. Lalu ada juga jenis analisis data yang ketiga yaitu inferential ya, di mana dia menggunakan melibatkan penerapan statistik ya, seperti uji hipotesis ya, untuk skripsi itu ya, interval kepercayaan, terus analisis regresi itu juga sebenarnya adalah metode analisis data. Metode analisis data inferential ini biasanya digunakan seperti contoh gampangnya kalau kita analisis skripsi ya. Jadi ada pakai Smart PLS, ya, ada pakai SPSS, terus uji hipotesis, interval kepercayaan, bagi kuesioner, terus menghitung analisis regresi itu disebut dengan menganalisis data dengan metode inferensial. Nah, sebenarnya teman-teman sudah sering menggunakannya ya di kehidupan sehari-hari di analisis data itu. Cuman nggak tahu namanya itu apa begitu. Kalau ada yang selanjutnya analisis prediktif ya, itu biasanya untuk penggunaan historical ya, dan juga sebagai kalau dalam dunia IT kita sebutnya sebagai future, nah begitu untuk mencari masa depan. Nah, di yang dijual sekarang di data analis ya ini analisis prediktif. Misalnya tadi ya, Mbak Lisna dan Mas Hisham itu punya keahlian menganalisis data. Oh, setelah saya belajar data analis, kemudian dari data itu saya olah mungkin dengan bantuan AI, ChatGPT, ataupun Gemini, ataupun Cloud, saya bisa melihat bahwa tren perusahaan kita ini nanti di 3 tahun atau 4 tahun yang akan datang kita harus bikin ini. Nah, itulah yang disebut dengan analisis prediktif. Kenapa Pak kok itu digunakan ya? Karena yang analisis prediktif ini malah lebih menguntungkan ya. Biasanya perusahaan perlu untuk orang yang bisa menganalisis pasarnya. Dengan bantuan seorang data analis, analisis prediktif ini biasanya digunakan selain untuk decision tree atau pengambilan keputusan ya, dia juga digunakan sebagai istilahnya kalau kita bilangnya tuh dukun ya. Nanti dia kira-kira di masa yang akan datang itu akan menjadi seperti apa. Nah, bukan dukun yang tanpa data ya. Jadi ini ada datanya by historical. Jadi misalnya, oh di Samarinda mungkin di perusahaan A, misalnya dia perusahaan otomotif gitu ya, memperkerjakan Mas Hisam sebagai seorang data analyst, terus dia melihat, oh trennya itu di sana motor matic yang ukuran besar itu menjadi tren di kalangan tertentu. Kira-kira bisa memberikan inovasi apa? Nah, seperti itu. Ataupun misalnya mungkin perusahaan yang bergerak di bidang makanan begitu ya, di bidang F&B begitu. Ketika seorang perusahaan besar itu membutuhkan seorang data analis, teman-teman bisa menentukan ya sebagai analis prediktif
dan biasanya outputnya bisa berupa R&D atau bagian Research and Development gitu ya. Jadi seorang data analis dia tidak hanya bekerja di balik layar, dia juga akan berkolaborasi dengan tim data analis untuk melihat apa yang disebut dengan prediktif itu tadi. Nah, lalu selanjutnya ini juga tidak kalah menarik ada analisis diagnostik ya, di mana ini ya di dunia apa ya kedokteran begitu ya, atau mungkin tidak hanya di kedokteran, yang ada di dunia yang lain ya, di hubungan sebab akibat. Jadi intinya kalau diagnostik itu ada sebab dan juga akibat. Nah, itu analisis datanya menggunakan metode analisis diagnostik. Nah, lalu yang terakhir ada analisis preskriptif. Ini adalah analisis data yang teknik terbaru, di mana dia menggunakan algoritma, optimasi, gitu ya. Ada yang di media sosial ya. Jadi medsos itu based on-nya adalah selain dari foto-foto video ya, dia sebenarnya adalah algoritmanya ngambil dari data. Saya beri contoh semisal Mbak Lisna atau Mas Hisam ini lagi mau nyari apa gitu. Misalnya Mas Hisam mau nyari sepatu bola ya begitu. Search aja di Shopee sepatu bola. Tiba-tiba ya di algoritma IG-nya begitu ya, di explore-nya atau mungkin di lagi buka Facebook ada iklan sepatu bola. Padahal tadi belum jadi beli ya, baru lihat-lihat begitu. Itulah yang disebut dengan analisis preskriptif ya, di mana dia menggunakan metode historical, algoritma, optimasi. Nah ini biasanya sudah digunakan di industri sekarang, namun banyak yang belum tahu bahwa itu adalah salah satu penerapan metode analisis preskriptif. Nah, yang menjadi poin penting adalah, nah, selain belajar codingnya nanti ya, saya memberi gambaran pekerjaannya sebagai data analis itu ada 3 poin penting, yaitu di belajar EDA-nya atau eksplorasi data, kemudian prediktif, dan terakhir preskriptif. Nah, apabila teman-teman belajar itu 3 saja, itu memungkinkan untuk menjadi seorang data analis yang jago. Seorang data analis juga tidak hanya belajar pemrograman Python, RStudio, pakai Excel jago ya, tapi dia juga bisa mengambil sebuah penyampaian atau untuk mendapatkan discussion tree atau pengambilan keputusan. Biasanya seperti itu. Nah, metodenya apa, Pak? Metode analisis data ya sama seperti teman-teman jika membuat skripsi ya. Jadi gitu, ada data kuantitatif ya, ada data kualitatif begitu. Jadi kalau metode analisis data ini memang sebenarnya sedikit-sedikit menyinggung skripsi ya. Nah, metodenya apa, Pak? Yang pertama ada kuantitatif ya, hubungannya dengan angka begitu ya. Ada uji hipotesis, rata-rata mean average, dan juga ada sampling. Nah, kalau di industri sekarang ada yang namanya lagi selain data analis adalah AI engineering ya. Nah, itu biasanya dia menggunakan data kuantitatif, di mana data dari klien itu dirubah. Dari mungkin kalau di semester 1 sudah pernah dapat matematika diskrit ya, bilangan biner 1, 0, begitu ya, itu mungkin nanti ya kaitannya dengan data kuantitatif. Lalu yang selanjutnya adalah data kualitatif ya. Biasanya ini seperti konten analis ya. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja sebagai konten kreator ini juga bisa digunakan di content analysis ya, di mana dia menganalisis dan perilaku verbalnya. Lalu ada juga analisis naratif ya, misalnya tentang wawancara, survei, begitu. Dan juga ada metode grounded theory, nah, dengan sebab akibat sama. Nah, metode analisis data ini digunakan untuk apa, Pak? Ya, biasanya perusahaan itu butuh untuk analisis data itu ya ujung-ujungnya. Kalau perusahaannya bergerak di bidang jasa, begitu ya berarti di penjualan. Nah, data analis ini endingnya adalah sebuah pengambilan keputusan. Jadi misalnya saya bekerja seorang data analis, biasanya ditanyakan, oh dari data yang kemarin kita kirim, gimana Pak kira-kira? Setelah saya menggunakan metode ini dan saya proses seperti ini, maka menghasilkan kesimpulan bahwa 5 tahun yang akan datang di daerah Samarinda nanti kita bisa melakukan bisnis untuk usaha ini. Nah, based on-nya apa ya? Based on-nya data tadi. Dan endingnya adalah nanti di bagian pengambilan keputusan atau decision tree itu tadi. Nah, selanjutnya itu tadi adalah pengertian dari analisis data secara sederhananya, dan saya sudah kasih info kira-kira apa aja yang perlu dipelajari, hanya 3 ya tadi ya. EDA, perspektif dan preskriptif, itu nanti silakan dieksplor
Teman-teman nggak perlu jago-jago banget pakai beberapa aplikasi. Sekarang sudah banyak sekali AI. Namun, nah, karena ini di perkuliahan, jadi wajib tahu dengan apa yang disebut dengan basicnya atau dasarnya. Lalu yang selanjutnya kita bahas tentang visualisasi data. Itu tadi menganalisanya. Kalau visualisasi data ya sebuah visualnya ya, tampilannya. Jadi kalau kita main di medsos itu kan kita sebenarnya diberi visualisasi data begitu, gambar, video begitu ya kalau di media sosial. Tapi kalau di industri IT, si visualisasi data ini bisa berupa bar ya, atau chart ya, atau ya seperti ini ya, diagram begitu. Itulah yang disebut dengan visualisasi data. Kenapa Pak kok dibuat seperti itu? Ya biar memudahkan untuk dibaca. Selain untuk memudahkan untuk dibaca, juga eh, lebih eh, lebih simpel begitu ya kepada rekan kerjanya untuk pengambilan keputusan. Ending-endingnya juga sama, yaitu untuk melakukan decision tree atau pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas yang pertama ada bar chart ya. Nah, nanti teman-teman akan belajar dengan saya ada tugas ya, tugas berapa tadi? Tugas yang kedua apa yang pertama itu tugas 4 di analisis aktivitas belajar 4 di mana teman-teman membuat bar chartnya. Codingnya itu seperti apa Pak? Ya, nanti kita pelajari bersama, tapi tidak yang sulit-sulit banget ya. Jadi kita nanti pakai bantuan RQuick dan RStudio begitu. Nah, bar chart sendiri ini tampilannya seperti ini. Teman-teman juga pasti sudah pernah lihat, sering banget lihat namanya grafiknya. Bar chartnya ini digunakan paling umum ya, biasanya dengan metode kuantitatif, isinya angka ya, begitu berapa persen presentasenya. Mungkin di sininya juga bisa tahun, sininya sebelah kirinya di sumbu Y-nya tulisannya begitu ya. Biasanya terdapat beberapa nilai yang diurutkan ya pada sumbu X atau sumbu Y. Nilai-nilai tersebut dinyatakan sebagai horizontal dan juga vertikal. Itu jenis yang pertama. Lalu jenis yang kedua ada pie chart ya, bentuknya seperti kue pie ya. Jadi dalam dunia analisis visual data sama seperti teman-teman belajar Excel, cara sederhananya itu selain bar chart ada juga pie chart ya. Bentuknya seperti kue pie itu dan harus 100% ya. Ukurannya juga biasanya juga ada warna-warnanya menentukan nilainya begitu. Dan biasanya ini variabelnya lebih sedikit. Jadi sebuah seorang data analis yang bagus, dia tidak cuman sekedar menampilkan, oh ini bagusnya pakai bar chart, oh ini bagusnya pakai pie chart, oh bagusnya pakai. Itu ada ketentuannya, ada sebab akibatnya itu tadi. Ketika data itu banyak ya, atau katakanlah middle ya, bolehlah pakai bar chart. Tapi kalau saya punya misalnya ada 100 data, saya pakai pie chart, apa ini nggak kecil-kecil ya potongannya ya? Gitu ya. Bacanya susah ya. Nah, itulah yang disebut dengan penggunaan metode visualisasi data. Apakah boleh, Pak? Boleh. Tidak ada yang salah. Cuman, apakah bisa dibaca? Nah, itulah yang disebut dengan teknik. Ketika teman-teman sudah belajar dengan saya analisis dan visualisasi data, nah harapannya selain tahu kegunaannya, juga tahu fungsinya. Jadi si pie chart ini biasanya variabelnya sedikit, mungkin ada 9, eh, pokoknya nggak sampai 20 deh, dia itu paling 10 ke bawah. Nah, teman-teman bisa memvisualisasikannya, misalnya mau presentasi ke atasannya begitu ya, ya digunakan karena variabelnya hanya 10, pakailah pie chart gitu. Lalu yang selanjutnya ada line chart ya. Nah, line chart ini hampir mirip seperti bar chart. Jadi dia setipe begitu. Nggak harus sedikit, juga nggak banyak banget. Jadi dia middling gitu ya. Di mana ini hampir mirip dengan si bar chart. Dia menggunakan sumbu X dan sumbu Y berada di sampingnya begitu. Nah, di bar chart line chart ini biasanya dihubungkan dengan titik-titik. Biasanya itu digunakan untuk menghitung populasi begitu ya. Grafik begitu, grafik saham begitu. Dia pakai well population. Pak, kok saham nggak pakai bar chart apa? Penuh ya. Kadang ada juga yang pakai bar chart ya. Tapi seringnya pakai line chart ya, karena RTO-nya atau real time of-nya itu lebih cepat di bar chart, lebih cepat di line chart begitu. Lalu yang selanjutnya adalah scatter plot ya. Nah, scatter plot ini
teman-teman juga pasti sudah sering pakai, tapi nggak tahu namanya apa. Jadi kalau teman-teman misalnya browsing di Google gitu ya, Google Maps begitu, coffee shop terdekat begitu. Nah, terus di Google Map-nya ngelumpuk begitu ya, atau titik kumpulnya begitu titik-titik. Biasanya kalau kita search di Google Map, terus ketik coffee shop terdekat. Nah, nanti terus poin pinnya kecil-kecil begitu. Nah, itulah salah satunya. Dia menggunakan metode scatter plot ya. Jadi diagram sebar istilahnya. Nah, di mana diagram sebar ini menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel. Ya, contoh sederhananya di itu tadi di Google Maps. Ya, biasanya kalau kita search eh, variabel tertentu, coffee shop terdekat gitu, apa potong rambut terdekat, nanti dia akan membentuk titik-titik-titik. Nah, itulah yang disebut dengan visualisasi data dengan konsep scatter plot. Lalu yang selanjutnya box plot ya ini jarang digunakan, biasanya digunakan di industri teknik ya begitu. Biasanya untuk menghitung kuartal begitu ya. Terus menghitung apa ya? Angin begitu. Ya di civil engineering bisa digunakan ya. Namun box plot ini juga kadang digunakan untuk di industri data analis mining ya. Kalau teman-teman bekerja di tambang begitu, sebagai seorang data analis ini juga biasanya digunakan. Oke, kita tadi sudah belajar tentang analisis datanya dan juga visualisasi datanya. Sekarang kita akan mempelajari tools dari analisis dan visualisasi data. Toolsnya atau alatnya. Yang pertama adalah yang sering digunakan ya, ada Microsoft Excel tentunya. Excel yang sering digunakan. Lalu ada Google Data Studio ya, atau Looker Studio, ini yang juga bisa digunakan. Lalu kalau di industri internasional ada namanya Tableau ya. Lalu ada Power BI, itu juga dari Microsoft. Gitu. Lalu nanti kita akan belajar bersama-sama dengan Python dan juga R ya, R Studio maupun R GUI. Dan yang terakhir ada SPSS. Nah, seorang analisis visualisasi data memang disarankan untuk bisa semua. Namun di industri sekarang mungkin Excel ya masih bisa dipelajari. Google Data Studio juga biasanya based on data online masih bisa di searching. Tableau ini untuk profesional ya, profesional. Biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan luar negeri ya. Kalau di Indonesia itu jarang sekali pakai Tableau. Nah, yang sering digunakan di Indonesia adalah Power BI, Power BI dan juga Python. Nah, itu biasanya dua itu yang sering digunakan dengan dasar dari di R begitu. Jadi ada tiga, ada Power BI, Python dan R. Lalu yang terakhir ada SPSS ya. Kalau ini biasanya untuk penelitian akademik. Nah, itu. Nah, teman-teman kemarin sudah belajar cara menginstalnya. Ada yang kesusahan, ada yang error, aman ya. Jadi kalau di instalasinya ada kesusahan nanti bisa WA saya. Saya kirimi linknya kembali. Jadi di pertemuan pertama ini teman-teman akan menginstal R dan R Studio, di mana teman-teman bisa langsung mendownload di eh, website resminya di shiren.rproject.org ya. Lalu silakan download di R Studio. Nah, ada dua versi ya, ada di yang R GUI dan R Studio. Silakan di-download semua. Nanti di pertemuan kedua kita pakai R Studio, di pertemuan pertama kita based on pakai R GUI. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini R Studio yang zaman dulu ya. Kalau sekarang juga lebih menarik. Yang pakai Mac atau pakai Apple itu bisa download dulu package-nya. Tapi jangan lupa untuk menginstal Xquart-nya ya. Tapi kalau yang pakai Windows langsung install aja. Beda kalau yang pakai Mac, nanti silahkan install dulu Xquart-nya ya, karena ada beberapa paket yang harus diinstal begitu. Nah, ini tampilan dari R Studio. Teman-teman juga pasti sudah lihat. Nanti di pertemuan web ketiga kita akan pakai R Studio. Dan yang ini kita pakai R GUI ya sebagai basicnya biar mudah dipelajari. Ini layoutnya. Nanti script codingnya di sini. Short editornya, ding. Ini sebagai fitur autocomplete begitu ya. Ada scriptnya juga. Lalu konsol ya, konsol window ini adalah untuk mengeksekusi komen ya atau script R yang dibuat tadi. Jadi di sini dikode nanti
execute-nya di bawah. Tampilan layoutnya ini sebenarnya disesuaikan dengan teman-teman ya. Kalau teman-teman yang belajar desain pakai Illustrator begitu ya, atau pakai Corel, atau pakai Canva, layout ini menyesuaikan eh, kesukaan teman-teman. Nah, tapi based on projectnya seperti ini. Lalu ada environment ya, di mana itu adalah layout untuk historical connection ya, connect dengan Excel ya. Di pertemuan web 3 nanti kita akan coba mengoneksikan Excel-nya begitu ya. Nah, ini tampilannya ada source, ada console, terminalnya, ada environment, ada file plots-nya. Nah, ini nanti di Studio kita gunakan di pertemuan web ketiga ya. Di web kedua ini kita pakai ArcGIS dulu karena saya ingin melihat basicnya. Karena tools itu bisa berubah ya, dinamis. Seorang desain grafis ya, dulu harus belajar dulu Corel. Terus ada Double Illustrator, belajar Illustrator. Terus ada Canva, belajar pakai Canva. Jadi perkembangan zaman itu kita tidak bisa menutupi. Jadi tools hanyalah tools ya, tapi yang menjadi dasar adalah basicnya. Jadi kita nanti akan menggunakan basicnya. Lalu kita lanjut ke koefisien keragaman ya. Ini juga ada di aktivitas belajar 4 dan 5, di mana koefisien keragaman ini dapat didefinisikan sebagai ukuran statistik ya, yang digunakan untuk mengukur tingkat variasi relatif dari suatu dataset. Apa tuh Pak itu artinya? Ya, intinya itu dia akan menghitung ya presentase yang digunakan untuk membandingkan satu variabel atau antar dua variabel dalam satu data. Misalnya dalam satu data ada 500 karyawan gitu. Itu kan data satu data. Terus variabel yang digunakan Gen Z dan Boomers misalnya, itu dua variabel lagi. Nah, koefisien keragaman seperti itu. Itu hanyalah metode pembahasannya ya yang digunakan gitu. Lalu rumus koefisien keragaman Pak ya, ini rumusnya sama ya dengan yang kemarin. Ada koefisien CV itu koefisien keragaman sama dengan S itu simpangan baku standar deviasi, terus rata-rata adalah min kali 100%. Nah, di dalam dunia data analisis, teman-teman juga tidak lupa, based on-nya adalah matematik atau matematika. Jadi seorang data analis yang baik itu biasanya juga matematikanya lumayan jago juga ya. Jadi kenapa kok rumus keragaman koefisien min median itu ditampilkan, Pak? Karena dalam dunia programming terutama membahasakan sebuah kalimat ke dalam program itu menggunakan coding dan juga matematika ya atau komputerisasi begitu. Contohnya seperti ini ya. Contoh koefisien keragaman. Misalkan ada dua produk investasi, rata-rata return dan simpanan bakunya berbeda. Misalnya produk A itu investasinya adalah saham begitu ya. Produk B-nya investasinya adalah emas begitu. Produk A rata-rata 10% simpangan baku dari 2% ya. Terus bisa dihitung menggunakan rumus tadi, menghasilkan hasilnya 20%. Lalu produk B rata-rata 8%, simpangan bakunya 4%. Maka menghasilkan rumus 4 per 8 kali 100% ya, hasilnya 50%. Maka dapat disimpulkan bahwa produk A lebih stabil dan beresiko lebih rendah dibandingkan produk B berdasarkan memiliki nilai koefisien keragaman yang lebih kecil. Nah, biasanya rumus-rumus koefisien keragaman ini digunakan ketika teman-teman sebagai data analis di perusahaan-perusahaan untuk pengambilan keputusan skala besar begitu ya, seperti di Gojek ya, di Goto, di Bukalapak itu juga data analisnya harus melakukan rumus seperti ini ya, skripnya. Lalu kita lanjut di aktivitas belajar 6 ini. eh, yang kemarin dibahas ada standarisasi angka baku ya, atau Z-score begitu. Jadi Z-score ini atau zero score ini seperti apa ya? Standar begitu ya. Nilai yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyimpang dari rata-rata dalam satuan simpangan baku. Z-score ini biasanya digunakan untuk membandingkan dengan seluruh data dalam distribusi atau data tersebut ya.
Lalu ada rumusnya ya. Ini ada rumus koefisien keragaman ya. Z sama dengan X1 ya dibagi X sama dengan standar deviasi atau simpangan baku. Kemudian ini ada contohnya ya. Kemarin di pembelajaran teman-teman sudah membaca metodenya seperti ini ya. Ada contoh sampelnya. Oke, itu tadi adalah materi untuk perkuliahan pada malam hari ini. Sekarang kita akan coba mengerjakan latihan soal yang kemarin tadi ditanyakan oleh Mas Hisam ya. Ya, jadi ada tugas begitu ya dari kampus. Nah, ini kita akan coba belajar bersama di sini bagaimana mengerjakan soal. Ada 3 soal ya. Yang pertama, teman-teman disuruh untuk mencari ya rata-rata kecepatan mobil, lalu ada rata-rata jarak yang ditempuh mobil, lalu ada standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Lalu soal nomor 2 ya, untuk mencari scatter plot. Nah, lalu ada interpretasi scatter plot dan juga histogram serta interpretasi histogram. Lalu yang terakhir ada mencari nilai 85 ya atau standar deviasinya. Oke, kita langsung saja coba mengerjakan. Pertama kita buka dulu soalnya. Nah, ini soalnya ya. Kita buka dulu argwi-nya. Sebentar. Oke, ini saya silang dulu. Hmm, sebentar di mana ini? Nah, ini. Jadi datanya sudah ada Excel-nya ya di Learning LMS-nya ya atau di Learning Management System-nya. Nah, biasanya datanya sudah muncul seperti ini ya. Ada kecepatan, jarak, begitu ya. Nah, ada sekitar 50 data, yaitu kecepatan dan juga jarak. Kita coba dulu menggunakan RStudio juga boleh, kita pakai RGui dulu ya sebagai basic karena nanti di pertemuan selanjutnya eh, kita pakai RStudio. Kita pakai basicnya RGui. Scriptnya juga sama, outputnya juga sama. Kita belajar base-nya. Jadi kalau teman-teman sudah install RGui bisa seperti ini ya. Lalu silahkan pakai Notepad ya. Kita pakai Notepad++. Kenapa kok pakai Notepad++, Pak? Nggak pakai Notepad yang biasa. Karena di Notepad++ ini sebagai basic ya, pengetahuan awal. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Jadi di Notepad++ ini sebagai awal untuk belajar pemrograman. Eh, contohnya dulu pakai HTML ya. Di sini ada language-nya. Nah, di sini enaknya tuh ada settingnya. Kita akan belajar bahasa R ya. Di sini ada R. Misalnya kita belajar HTML. Nah, di sini ada HTML. Misalnya kita mau belajar pakai JavaScript. Nah, di sini. Jadi istilahnya orek-orekannya atau apa? Itu kalau bahasa Jawanya orek-orekannya begitu ya. Jadi coret-coretannya itu di sini dulu. Sebelum teman-teman execute di RStudio. Kenapa Pak seperti itu? Karena kita belajar dari basic ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah bekerja sebagai programming, mungkin tidak apa-apa. Tapi saya rasa banyak mahasiswa yang belum mengetahui dari awal. Jadi nanti di pertemuan to web ketiga baru saya pakai RStudio full. Kalau yang pertama ini saya pakai RGui biar teman-teman tahu. Oh, ternyata gunanya seperti itu. Oke, kita coba ya. Setelah teman-teman download Notepad++ ya, silahkan masuk di language-nya atau bahasanya, kemudian ambil yang di R gitu, karena kita mau belajar RStudio. Nah, lalu kita lihat tadi soalnya ya, mana tadi ya soalnya di sini coba saya cari dulu. Hmm, di mana tadi soalnya? Ini ya. Soalnya adalah ini ya, kecepatan jarak ada 50 ya. Nah, kita tinggal melakukan deklarasi untuk codingnya begitu. Jadi dalam dunia pemrograman, teman-teman akan belajar codingnya ya. Apakah bisa Pak menggunakan AI? Bisa, tapi karena kita mahasiswa ya, jadi harus mengetahui basicnya dulu ya. Jadi di Notepad++ tinggal teman-teman eksekusinya yang pertama kita kasih pagar.
Seperti matematika ya, saya ajarkan sederhana mungkin. Nah, pasti kalau sekolah diketahui gitu ya. Teman-teman dikasih warna, dikasih pagar dulu. Kenapa Pak? Biar codingnya nanti nggak terbaca di R. Kenapa kok pagarnya memang aturannya seperti itu ya? Kemudian di enter saja. Nah, warnanya akan menjadi seperti ini, warna hijau. Di Notepad++, kenapa dikasih warna hijau? Ya, untuk memudahkan teman-teman belajar dari sederhana. Jadi di RStudio nanti juga bisa ya, tapi kalau di sini kita basic on project-nya dulu pakai Notepad++ yang nanti kita lempar ke RGUI. Diketahui ya. Terus apa tadi pertanyaannya? Kita cari kecepatan. Kita deklarasikan dulu kecepatan ya. Kecepatan. Nah, ini kok. Teman-teman bisa nanti dicoba kecepatan spasi. Ya ini ya deklarasinya kurung buka strip C ya karena kita mau cari konsol begitu ya kurung buka gini. Kemudian kita masukkan angkanya. Angkanya berapa tadi? 8 ya. 8 8 ada berapa ini? Tuh, Excelnya mana tadi? Ya ini pakai Excelnya mungkin ya. Hmm, Sampai ke sini ya. Kopas. Apanya berapa kali tuh? Ya nanti tinggal di kopas begini ya. Disesuaikan 8-nya ada 8, 14 begitu. Saya hapus dulu. Nanti bisa dirapikan ya. Misalnya seperti ini ya. Oh ini yang dulu ya. Udah. 8, 8, 14, lalu 14. Nih dari sini berarti. Kita belajar dari awal dulu ya. Jadi jangan langsung pakai yang itu. Kita coba yang sederhana dulu. Biar teman-teman tahu, oh polanya ternyata seperti itu. Awalnya seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita anak kecil gitu ya, tidak tiba-tiba langsung lari gitu ya, tapi berdiri dulu, merangkak, baru berjalan begitu. Jadi di Notepad++ ini emang eh, digunakan untuk memudahkan teman-teman melakukan coding begitu ya di RStudio-nya. Harapannya ya karena ini pembelajaran ya, silahkan nanti dipahami dulu kenapa kok menggunakan R ya, tidak menggunakan Excel. Karena ada beberapa coding yang di Excel, ada beberapa shortcut yang di coding di Excel itu nggak bisa ditampilkan. Kenapa Pak? Ya, macam-macam ya. Karena mungkin di jangan lupa dikasih koma ya. Kalau titik nanti dia nggak baca ya. Nah, ini ada warnanya ya. Jadi di Notepad++ itu enaknya ada warnanya. Teman-teman mau pakai Dreamweaver ya boleh, pakai langsung ke Python ya boleh. Saya akan mengajarinya dari yang paling sederhana. Ibaratnya kalau yang belum jagung, belum bisa IT banget, belum bisa ngoding banget. Harusnya saya dengan metode ini bisa ya, pelan-pelan. Nah, seperti kita ngerjain matematika ya. Jadi cari diketahui, ada kecepatan, ada apa namanya? Ada 48, 48, 50. Oke. Nah, ini dihapus saja. Kurung tutup, jangan lupa. Oh, kemudian kita kasih, nah ini yang jadi warna merah ya. Berarti sudah oke aman. Setelah itu yang diketahui apa lagi Pak? Setelah kecepatan. Oke. Jarak ya. Jarak.
Jaraknya, jarak, jaraknya berapa? 210. Ya. Soalnya jaraknya pakai ini ya. Sudah kemarin saya coding kan. Teman-teman copy kan gitu. Setelah dikalikan jarak, kurung kurung buka strip C atau konsol ya, konsol. Terus di kurung buka, terus dituliskan tadi jaraknya berapa ini dikopas, kemudian kurung tutup. Nah, jika sudah, maka codingnya akan merah seperti ini ya. Nah, kita belajar yang pertama diketahui dulu. Lah, kalau sudah diketahui seperti matematika dalam SMA atau SMP ya, adalah yang namanya jawab. Pak, itu kalau dikasih pagar itu nggak kebaca ya, Pak, codingnya? Ya, nggak kebaca. Nah, sehingga dalam dunia coding ya, atau IT, huruf besar ini ya, misalnya kecepatan K-nya besar, K-nya kecil, ini berpengaruh. J-nya besar, J-nya kecil, ini juga berpengaruh. Jadi saya sarankan hati-hati untuk mendeklarasikan sebuah coding. Ini adalah mendeklarasikan ya. Jadi deklarasikan kecepatan, isinya apa? Ini. Jarak isinya ini. Kalau kita jawab, yang pertama ditanyakan adalah rata-rata kecepatan pada sebuah mobil ya, rata-rata kecepatan sebuah mobil. Jadi kita menggunakan rata ya underscore kecepatan gitu misalnya. Ratanya boleh R-nya besar, R-nya kecil disesuaikan karena ini deklarasi ya. Baru ini yang nggak boleh sembarangan. Dikurung buka ya. Kecepatannya apa Pak? Ini K-nya kecil ya. Nah, ya muncul tuh. Baru kita enter. Nah, kita kurung tutup. Nah, jadi dia si kecepatan ini tuh manggil dari sini ya. Jadi menjawab rata kecepatan isinya adalah kecepatan gitu ya. Nah, kemudian baru kita oh ini yang dicari apa tuh tadi soalnya? Oh rata-rata ya. Rata-rata itu apa? Min ya. Mean ya. Rumusnya. Nah, tuh min. Jadi kita mencari rata kecepatan, rumusnya adalah rata-rata dari sebuah kecepatan. Oke. Kemudian kita apa ya konsolidasikan ya kalau dalam dunia IT cat-nya itu kita panggil ya codingnya adalah cat ini sebenarnya juga bisa dikategorikan caption begitu itu boleh tapi kalau di RStudio itu bukan chat begini ya tapi chat jadi di R bahasa R-nya itu kan bahasa pemrograman beda-beda ya ini pakainya chat begitu kurung buka ya captionnya apa Pak. Ya, ini boleh-boleh terserah teman-teman ya. Soalnya rata-rata rata apa ya kecepatan mobil adalah begitu ya. Petik ya, koma jangan lupa terus kita panggil rata underscore kecepatan yang ini ya. Yang bawah berarti. Nah, ini adalah caption rata-rata kecepatan ini. Kurang petik ini loh. Ini captionnya. Kalau di IG posting itu ya captionnya begitu. Manggilnya dari mana, Pak? Manggilnya dari rata underscore kecepatan, koma, ya terus kecepatan itu apa? Satuannya kilometer karena ini soalnya kilometer per hours ya. Jadi eh, kurung petik kilometer per jam. Jam itu hours ya. Nah, kemudian teman-teman kasih titik, spasi ya, backslash ya. Ini untuk mengakhiri coding atau N begitu. Yang mana tuh backslash? Nah, ini N. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengakhiri shortcut ya, kalau di kurung tutup. Nah, jadi kalau di codingnya sudah berwarna seperti ini, sudah oke ya. Teman-teman bisa coba kira-kira apakah berhasil atau tidak ya. Teman-teman kopaskan begini ya. Kemudian kita masuk di argwi-nya ini ya. Kita paste. Oh, ada error. Apa ini? Kita cek ya. Hmm, 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 hmm.
Argumen is embedded. Oh ya. Jadi ada error di kecepatan per horse-nya. Nah, itulah ada perbedaan mungkin di spasinya. Kita coba. Rata underscore kecepatan. Apa tadi bunyinya? Kok hilang? Itu sepertinya ada koma, Pak, di depan angka 8. Coba saya lihat. Oh Iya, iya, di ada belakang. Iya, si in-nya ya. Oh ini. iya, Pak. Ya, kita lihat dulu. Apakah berhasil? Enter saja, nggak apa-apa. Oh iya, betul. Jadi muncul ya, ini hasilnya ya. Rata-rata kecepatan mobil adalah 31 kilometer per jam. Nah, jadi dalam coding ya seperti tadi, benar yang disampaikan. Jadi ada mungkin kita salah spasi, ada koma yang tidak. Kalau ada koma itu dia, oh ya nggak merah ya, nggak bisa dideklarasikan. Nah, seperti ini. Kemudian nanti silahkan dibuka apa namanya Word-nya, itu ya, Word untuk menjawab tugas nomor berapa tadi? Untuk menjawab tugasnya ya. Nah, misalnya 1A begitu. Terus hasilnya ini ya. Silakan di screenshot karena sesuai dengan ketentuan kampus ya. eh, harus ada screenshotannya. Kemarin ada yang ngirim video, saya suruh ngirim PDF-nya juga ya. Terus diberikan keterangan ya. Hasil dari eh, prompt di atas adalah lalalalala begitu ya. Dengan kecepatan sebesar berapa tadi? 31 kilometer per jam. Nah, itu untuk soal nomor berapa tadi? 1A begitu. Lalu yang nomor 2, nomor 1B. Oke. Yang ditanyakan apa? Rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Nah, silahkan masuk lagi ke Notepad++. Teman-teman tinggal lanjutkan saja ya. Jawaban 21B gitu. Ini tadi yang jawaban 1A. Nah, ini pun juga boleh teman-teman screenshot ya, shortcode-nya begitu. Nanti bisa ditaruh di Word-nya juga boleh. Kenapa Pak? Kok bisa ditampilkan ya? Karena kita belajar dari basic ya. Jadi kalau teman-teman langsung tiba-tiba pakai RStudio biasanya belum tahu. Kenapa sih kok harus itu ya? Seperti tadi case-nya ya, ada yang error. Bisa baca di situ, ternyata ada koma yang keselip. Begitu. Lalu jawaban 1B, kita coba apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Oke, kita sudah bikin deklarasinya. Kita kasih pagar ya, seperti biasa biar nggak kebaca. Rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Itu ya misalnya. Hmm. Yang ditanyakan apa ya tadi rata-rata? Berarti kita akan mendeklarasikan oh ya benar rata-rata. Rata-rata, rata-rata jarak tempuh. Tadi kan rata-rata kecepatan. Kita deklarasikan rata underscore kita samakan. Kalau itu kecepatan tadi ini jarak begitu aja ya, yang simpel gitu ya. Jarak spasi kurung buka strip, nah begitu ya. Terus rata-rata masih sama ya, pakainya min. Nah, muncul spasi kurung buka. Di sini jaraknya jangan lupa J-nya saya deklarasinya di awal pakai huruf besar. J. Nah, terus dia muncul ya. Ada jarak yang J-nya kecil, ada jarak yang J-nya besar. Yang dipanggil yang mana, Pak? Yang panggil yang ini. J-nya besar. Berarti yang atas. Oke. Jangan lupa dikurung tutup. Lalu seperti yang tadi kita kasih caption ya. Caption. Captionnya itu kalau di R itu bukan cap gini ya, tapi cat gitu. Deklarasi captionnya rata-rata kecepatan jarak ya, jarak apa tadi, jarak yang ditempuh ya, jarak yang ditempuh adalah gitu aja ya, bikin simpel ya,
petik juga, kemudian sama dengan yang di atasnya ya polanya. Kalau kita panggil, manggil mana? Manggil yang dideklarasikan di awal. Rata underscore jarak. Nih. Nah, setelah itu dikasih koma lagi, kita kasih satuannya kalau jarak itu meter. Meter kelihatannya di Excelnya tadi apa? Di Excelnya di Excelnya meter ya, meter. Oke, meter per jam kita coba meter per jam. Terus kita N ya atau untuk mengakhiri code-nya. Oke, itu tadi codingnya yang jawaban 1B. Kita cek dulu apakah bisa ya. Kupas sampai sini aja karena ini kan cuman deklarasi. Di sini kita enter 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 dulu boleh. Start. Nah, jadi rata-rata jarak yang ditempuh adalah 42,28 meter persegi. Ya, ini silakan di print screen, lalu masuk ke Word-nya, 1B ya, A, lalu jangan lupa codingnya juga boleh, seperti ini, lalu silahkan dikasih keterangan. Jarak yang ditempuh adalah berapa tadi? 42,28 meter per jam. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita belajar dari basic sebelum nanti kita pertemuan 3 pakai full Air Studio. Lalu yang selanjutnya pertanyaannya apa Pak? Standar deviasi. Oke. Masih bisa standar deviasi pakai Ergo ya. Seperti biasa ya. Kita lanjut. Nah, ini seperti kita ngerjain matematika di SMP ya atau SMA ya. Jadi memang seperti ini. Jadi kita belajar based on basic dulu biar teman-teman nggak bingung. Kita cari namanya adalah soalnya standar deviasi ya. Standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Oh, berarti standar deviasi ya. Standar deviasi standar deviasi jarak data jarak yang ditempuh mobil. Oke. Ini nggak apa-apa ya nggak kebaca karena sudah saya kasih pagar. Jadi dia nggak kebaca. Mau di Python, mau di mana lagi ya? Di Laravel, mau di CSS itu pagar hanya sebagai ya pagar, dia nggak kerit ya, nggak kebaca begitu. Sebagai pengingat seorang programmer ya. Jadi codingnya itu apa ya? Sebenarnya kalau kita tata codingnya rapi begitu, kalau ada error enak dibacanya sebenarnya. Tapi kalau sudah terbiasa panjang juga ada juga yang seperti itu. Jadi seni ya dalam dunia programming itu pola, patternnya menyesuaikan gitu ya. Lanjut selanjutnya kita apa tadi standar jarak. Nah, kita deklarasikan kalau itu tadi rata kecepatan, rata jarak ini ya. Pastikan misalnya standar jarak SD jarak misalnya. Jaraknya J-nya kecil aja biar aman gitu ya. Tadi karena J-nya ada yang sudah besar. Kurung buka strip ya. Lalu di situ kita panggil standar deviasi adalah SD. Kalau di Python itu dia sudah muncul rumusnya SD gitu. Kalau tadi kan min min ya ini SD. Kalau kurung buka apa yang kita panggil Pak? Yang kita panggil adalah jarak. Jarak yang di atas ini juga. Kan ini ditanyakan soalnya standar deviasi jarak ya. Jarak J-nya besar, nah muncul kurung tutup. Oke. Sekarang kita beri caption ya biar bagus dan rapi begitu. Kurung buka ya. Apa ya enaknya ya captionnya? Standar deviasi apa ya dari jarak atau tadi soalnya dari jarak yang ditempuh mobil adalah gitu ya. Ini captionnya. Captionnya tuh yang gimana tuh Pak? Ya ini toh. Ini tuh caption nih loh. Yang biru-biru ini loh. Rata-rata jarak yang ditempuh. Nah, itu. Kan ini nih. Rata-rata jarak ditempuh. Itu.
kecepatan mobil yang ditempuh adalah, ini caption nih, ini masuk di shortcutnya tadi, koma, seperti biasa kita panggil standar deviasi jarak yang di atasnya ini ya. Ini kita panggil, ya, koma, satuannya jarak masih sama ya, meter per jam ya, meter per horse juga boleh. Kita ketik meter juga nggak apa-apa kali ya. Kita coba ya ketik meter, oh masih aman, meter per horse. Jangan lupa dikasih titik, kemudian spasi. Nah, di R studi, di bahasa R itu pakainya ini N. Kan ada titik koma begitu ya. Jadi tergantung source-nya. Oke, sudah merah. Kita coba ya di standar deviasinya. Kita enter dulu. Add console. Oke, nah itu muncul. Jadi standar deviasi dari tugasnya teman-teman di aktivitas belajar 4 ini. Nah, ini teman jawabannya nggak sama ini ya, karena Excel-nya udah saya rubah ya. Jadi teman-teman nanti silahkan coba. Jadi kalau teman-teman screenshot yang kita pelajari hari ini pasti jawabannya beda, karena Excel-nya sudah berubah, bukan Excel yang dari tugas asli gitu. Ini hanya pemahaman biar teman-teman paham cara melakukan codingnya, polanya. Ya, silakan di print screen, lalu dipastekan sini ya. Set gitu, terus shortcutnya di kopas juga boleh, sini di print screen lagi, pastekan ya. Jadi standar deviasi untuk soal 1C, jarak yang ditempuh mobil adalah apa misalnya tadi, 24,7 gitu ya. 24,7. Oke, nah itu tadi untuk jawaban nomor 1A, B, dan C. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan coba dibuka Excel-nya yang dari tugas, kemudian silahkan dipakai RGUI dulu sebagai pola awal. Kalau sudah ada yang pakai RStudio juga boleh. Codingnya sama Pak, sama. Tinggal langsung di-execute ini. Yang pertama kali dibuat, kalau pakai Notepad++ biar rapi gini juga boleh, biar tahu angkanya seperti apa. Jangan lupa jarak, kecepatan, teman-teman ngetiknya huruf besar kecilnya, itu pengaruh. Terus tadi ada koma, missing koma juga bisa nggak kebaca. Jadi silahkan dicoba ya, itulah seninya belajar pemrograman. Jadi di data analis tidak hanya di analisis dan visualisasi data, tidak hanya belajar pengambilan keputusan, dasarnya juga dari pemrograman. Oke, itu tadi soal nomor 1 ABC. Kita lanjut di soal nomor 2. Berdasarkan tabel pada nomor 1, silakan menggunakan scatter plotnya ya. Scatter plot dari apa tadi? Scatter plot dari kecepatan dan jarak, interpretasinya, dan juga histogramnya. Oke, jadi kita coba yang pertama langsung di bawahnya juga boleh. Kita kasih jawaban 2A. Gitu ya. Apa yang diketahui, kita cek dulu ya. Ada scatter plot. Ya, jadi dalam soalnya itu yang dicari kecepatan dan jaraknya ya dari jarak scatter plot. Oke, kita langsung deklarasikan scatter plot ya. Itu codingnya, shortcutnya dari bahasa R adalah plot. Ini. Nah, warnanya biru ya, sama dengan yang lain plot begitu. Kemudian teman-teman panggil, kita panggil yang di atasnya ini kecepatan, kanya kecil ya. Terus apa lagi yang dicari tadi? Kecepatan dan jarak. Nah, oke, jaraknya J-nya besar. So, yang di atas ini. Oke. Jadi ada kecepatan dan juga apa namanya? Jarak ya. Lalu kita kasih koma dulu. Kita main di subnya, subcode-nya ya. Jadi belum saya kurung tutup di sini ya. Masih saya open begitu. Kita masuk di codingnya yaitu kita kasih judul dulu. Judul itu main ya. Ya kayak caption tadi kalau judul ini boleh dikasih judul apa ya? Scatter scatter plot gitu ya.
Scatter plot apa ya? Data kecepatan versus jarak gitu ya. Scatter plot. Ini judulnya, judul apa tampilannya gitu. Scatter plot data kecepatan vs jarak. Pak, apakah ini manggil decoding enggak ya? Kalau warnanya abu-abu gini, dia tuh sebenarnya cuman caption di dalam shortcode-nya begitu. Kemudian setelah itu jangan lupa dikasih petik-petik ya, petik buka, petik tutup, koma. Setelah kita kasih judul, kita mau main. Kalau di scatter plot tadi, seperti yang di presentasi saya tadi mana scatter plot. Nah, scatter plot ini ada sumbu X dan juga sumbu Y-nya juga ya. Jadi kita nanti akan coba panggil sumbu X-nya. Kita coba sumbu Y-nya. Y-lab ini ya. Sumbu Y-nya kita kasih apa ya? Jarak gitu. Jaraknya J-nya ini cuman caption ding. Ini aja ya, caption. Caption yang di sampingnya gitu ya. Jarak itu satuannya meter, lalu ada X-lab, sumbu X-nya, kan sumbu X dan sumbu Y. Jarak itu apa? Kecepatan gitu ya. K-nya juga bisa kecepatan gitu misalnya. Kecepatan itu satuannya, nah ini kecepatan K-nya kecil yang di sana ya. Kecepatan itu satuannya apa? Kilometer per hours. Ya, gini ya. Oke. Jadi setelah scatterplotnya dikasih judul, jaraknya ini dipanggil yang dari sini sekalian aja ya, biar codingnya ringkes, nggak panjang-panjang banget gitu ya. Kita nggak banyak melakukan deklarasi. Kecepatan kita panggil sekalian, kayaknya kecil ya, satuannya kilometer per jam juga sama. Kasih koma, kita masih di sub bawahnya, lalu kita bikin mau pecahannya berapa. Nah, ini yang disebut dengan pecahan. Pecahan itu kalau kita nyari yang di Scatterplot tadi ada copy shop kekinian begitu ya. Terus setelah buka Google Map itu kecil-kecil gitu ya. Itu yang disebut dengan apa namanya pecahannya. Nah, ini tuh. Pecahannya tuh jumlahnya gini tuh. Semakin banyak. Kita bikin standarnya aja pecahannya berapa ya? 19 gitu ya. 10. Jangan deh 19 ya. 19 boleh, 20 boleh. Saya tuh biasanya 20 kalau nggak 19 aja. Oke, kemudian kita kasih warna. Warna jangan lupa. Color ya. Call begitu ya. Warnanya apa? Kita coba merah gitu ya. Oke. Nah, oke. Jangan lupa setelah itu dikasih kurung tutup. Nah, ini kurung tutupnya ini kan nyambung ya. Jadi ini sebenarnya masih dalam satu shot. Tapi kalau saya ketikkan panjang sampai sini ya, nah ke sini terus ya, bisa lebar sampai samping gitu. Ini saya subkan di bawahnya, tapi ketika sudah selesai nanti akan muncul. Nah, cara membaca codingnya Pak, plot ini, karena kita disuruh untuk mencari scatter plotnya. Mana tadi soalnya? Disuruh untuk mencari scatter plotnya. Nah, ini Pak. Terus yang dipanggil apa? Kecepatan. Kayaknya ini di atas. Lalu yang dipanggil apa Pak? Jarak J-nya besar ini ya. Lalu main ini apa Pak? Main itu judul. Jadi judulnya di atas itu ini boleh diganti-ganti ya. Kecepatan versus jarak disesuaikan kalau pas ngoding begitu. Sumbu Y-nya saya pakai yang jarak, pakai meter, X-nya pakai yang kecepatan. Mau dibalik juga boleh, silahkan ya. Yang X-nya yang jarak, Y-nya yang kecepatan boleh. Terserah. Terus pecahannya ini titik-titiknya begitu. Kita pakai 19 itu sebenarnya selain juga eh, kedekatannya juga kodenya ya. Kalau 20 itu agak persegi, agak kotak. Kalau 19 itu lingkaran, benar. Correct, oke. Dah, sekarang kita coba masuk codingnya. Ini ya, kita masuk di Argwi, pastekan. Ya, kita coba. Nah, kalau di sini langsung muncul plus 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 plusnya begitu ya. Nah, muncul ya hasilnya ya. Pak, kenapa sih Pak kok nggak langsung coding di sini? Ya boleh, tapi biasanya kalau error seperti yang di atas tadi ya, karena dia langsung execute. Di RStudio juga sama, dia juga bisa langsung execute. Makanya kenapa banyak programmer itu masih pakai seperti Laravel pun juga kita masih punya
backupnya di Notepad++, di Dreamweaver ya. Istilahnya coret-coretannya tuh di situ. Karena apa Pak? Ya biar rapi. Saya pun sendiri walaupun langsung di programming pakai Python pun tetap saya simpen di Notepad++. Kenapa? Ya sebagai oret-oretan awal. Jadi di shortcut-nya nanti rapi begitu ya. Oke, ini hasilnya seperti ini ya. Perpecahannya seperti ini. Eh, Main itu mana Pak? Main ini judul. Scatter plot data kecepatan vs jarak. Sama ya. Sumbu Y-nya jarak ya. Jarak ini. Sumbu Y. Sumbu X-nya apa, Pak? Sumbu X-nya ini kecepatan. Iya, sama ya. Pecahnya 19 di lingkaran-lingkaran ini ya. Kodenya 19. Warnanya merah ya. Misalnya kita ganti warnanya apa? Biru gitu ya boleh. Nah, ini dibuat pecahnya nggak 19, Pak. 25 gitu ya boleh. Kita coba aja. Karena kalau error ya malah bagus ya. Jadi tahu salahnya di mana. Nah, jadi segitu ya. Jadi segitiga, segitiga, segitiga. Jadi pecahannya itu adalah kode, kode dalam dunia data analisis. 19 itu ya lingkaran, semakin ke atas ada segitiga, persegi panjang, kotak gitu ya. Warnanya biru ya. Kita coba ganti lagi warnanya, pecahannya jadi 19. 19 lagi, kita kopaskan lagi. Nah, tuh ya. Dah. Oke, nomor 2A sudah berhasil kita selesaikan. Scatter plot dari data dan kecepatan. Nah, ini ya. Kita masukkan ininya, apa namanya? Yang dinilai apanya itu? Kita lihat dulu ya. Yang dinilai itu adalah oh, gambarnya malah. Gambar dan codingnya. Oke, kita coba ya. Nanti silakan ini di screenshot, terus dimasukkan di sini 2A. Ini codingnya dan juga hasil outputnya. Seperti ini. Tekan. Nah, jika sudah, kita akan mengerjakan 2B. 2B adalah interpretasikan scatter plot yang diperoleh. Nah, ini yang tricky ya. Yang di 2B itu jawabannya adalah si scatter plotnya langsung. Si ininya, si scatter plotnya ini yang di kopikan. Nah, ini ya. Jadi silakan diklik ini atau di screenshot, dipotong juga boleh, di control copy, kemudian di paste. Jadi yang 2A itu coding plus outputnya seperti ini tampilan layoutnya. Terus yang 2B, jangan lupa, soalnya adalah interpretasikan. Nah, silahkan. Scatter plot data kecepatan. Nah, baru ininya di screenshot, dipastekan, baru diinterpretasikan. Interpretasi. Interpretasi kan artinya berarti mengartikan ya. Interpretasikan. Nah, interpretasi dari scatter plot di atas gitu ya. Misalnya apa ya? Nah, saya cek dulu. Eh, Misalnya kita baca grafiknya. Interpretasi dari gambar di atas adalah satu, grafiknya menunjukkan hubungan antara jarak dan kecepatan mobil per jam adalah bla 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 gitu ya. Ada 3 poin minimal. Terus sampel grafik. Yang kedua apa? Hmm, apa ya? Grafik menunjukkan ya jumlah bahwa misalnya semakin cepat mobil maka akan bla 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 bla. Jadi menginterpretasikannya seperti itu. Teman-teman boleh boleh pakai bantuan ChatGPT untuk yang menginterpretasikan, tapi tetap saya nilai ya. Jadi tidak harus tidak boleh plek-ketiplek begitu ya. Tapi saya akan melihat polanya cara menjawabnya begitu. Terus apalagi ya faktornya apa gitu misalnya. Nah, seperti itu. Jadi minimal ada 3 interpretasi. Interpretasi adalah cara membacanya ini ya, baca grafiknya boleh.
Kalau teman-teman kesulitan boleh dibantu, tapi tetap harus disesuaikan dengan ininya, dengan hasilnya begitu. Itu jawaban yang nomor 2B. Lalu kita lanjut di 2C ya. Di 2C ini apa tadi soalnya? Sebentar saya cek dulu. Soalnya adalah ini, histogram untuk data kecepatan mobil. Nah, ini tadi sudah ya. Kita masuk lagi ke Notepad plus-plusnya ya. Jawaban doa udah ini. Terus jawaban jawaban 2B juga sudah. Sekarang adalah jawaban 2C ya. Nah, teman-teman silakan melakukan coding ya. Jawaban untuk 2C, kita mencari histogramnya. Mana tadi? Histogram ya. Langsung aja kita deklarasikan his ya. Histogram, kurung buka, kita panggil kecepatan sama. Kemudian kita masuk di subnya, judulnya dulu sama apa? Histogram, histogram kecepatan mobil gitu ya. Kecepatan mobil gitu misalnya ya. Kemudian kita kasih koma begitu. Lalu kita eh, panggil ininya ya. Apa? Sumbunya ya. Sumbunya sumbu X-nya X X-nya. Sampai jam berapa tuh? Ini oh, masih dikasih waktu. Ya ya. Kita kasih sumbu X-nya ya. Bersama sumbu X-nya kita kasih kecepatan misalnya. Mau dikasih jarak juga boleh ya. Kilometer per jam. Itu. Belum tutup ininya. Ya, koma lagi. Sumbu Y-nya. Y lab. Sama dengan apa ya? Kecepatan. Kalau histogram itu apa ya? Saya cek dulu ya. Histogram itu frekuensi. Di materi saya ada ya. Di histogramnya itu satuannya frekuensi. Seperti ini ya. Lalu kita masukkan colornya. Colornya apa yang belum tadi? Belum kita coba. Hijau misalnya gitu ya. Hijauan belum tadi ya. Lalu kita ini frekuensinya kok nggak kebaca nih harus gini. Nah, oke. Terus kita kasih border warna penggaris ya karena histogram itu hampir seperti bar chart gitu. Kalau nggak dikasih border nanti warnanya nggak kebaca. Nggak warnanya numpuk gitu maksudnya. Nah, kita kasih warna hitam. Oke, tuh kita coba ya. Nggak bisa codingnya. Nah, oke, berhasil ya. Jadi di soal nomor 2C itu histogram ya. Histogram itu hampir seperti bar chart. Jadi mainnya sama seperti yang plot, scatter plot, judul seperti biasa. Sumbu X-nya ini ya, kecepatan gitu ya. Nah, kenapa kok sumbunya frekuensi, Pak? Karena satuannya itu sebenarnya kalau histogram itu frekuensi ya, gitu. Jadi kalau di IPA itu bukan kecepatan, dia pakai frekuensi sebenarnya. Kalau mau dikasih keterangannya bukan frekuensi, kasih keterusan jarak juga boleh aja ya. Tapi jangan ingat kasih satuan, kalau jarak kasih meter. Colornya green, kita kasih warna hijau ya. Bordernya black border ini loh, garis pembatas ini. Karena kalau nggak dikasih border ya itu ya. Misalnya bordernya mau diganti apa red ya boleh itu ya misalnya. Jadi bordernya tuh hanya sebagai penggaris biar nggak ini, biar nggak apa. Nah itu jadi merah ya. Jadi biar nggak apa ya, biar kelihatan lebih rapi gitu. Oke, kita kalau sudah di print screen seperti biasa, jawaban nomor 2C ini
ya. Terus codingnya juga. Terus kita jawab yang 2D. 2D adalah interpretasi histogram juga. Oke, sama seperti tadi. 2D. Tinggal niat diklik, ya. Dikopikan. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa untuk yang 2D juga sama. Harus diinterpretasikan. Interpretasikan dari gambar di atas. Minimal 3 atau 4 faktor. Dan kesimpulan. Biasanya ada kesimpulannya kalau histogram. Kesimpulan dari histogram di atas. Nah, itu silakan nanti kalimatnya disesuaikan. Teman-teman boleh pakai bantuan AI ya. Yang penting bisa membacanya. Oke, itu tadi soal nomor 1 sampai 2 ya. Jangan lupa di sini kasih nama ya. Nanti nama mahasiswa ya. NIM-nya apa, dosen pembimbing, dosen tutornya siapa gitu ya. Oke. 1A, 2A, 1A, B, C sudah. Kemudian 2A, 2B, 2C, 2D juga sudah. Kita lanjut yang 3, nomor 3. Nomor 3. Kita coba nomor 3 gitu ya. Nomor 3 soalnya apa, Pak? Ini kita lihat. Soalnya adalah, wah ini agak saya, memperoleh nilai 85 dengan deviasi pakai standar deviasi. Oke, kita kerjakan langsung saja di lanjutannya. Ini yang 2D udah ya. Jawaban 2D sudah. Oke. Lanjut kita nomor 3 atau soal yang terakhir. Jawaban 3. Yang ditanyakan apa, Pak? Yang ditanyakan adalah hitunglah koefisien keragaman ya untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Nah, koefisien keragaman tadi di materi saya ada ya. Koefisien keragaman ini ya, rumusnya adalah CV sama dengan S bagi X atau rata-rata min ya dikali 100%. Oke. Kita berarti masukkan rumus itu di dalam coding. Nah, caranya gimana, Pak? Oke, kita coba. Pertama kita deklarasikan dulu apa tadi? Yang pertama ya, ujian apa ini? Matematika Thomas. Berarti kita kasih penanda dulu data ujian matematika ya. Matematika gitu ya, misalnya. Nah, sekarang kita deklarasikan rata-rata nilai Thomas ya. Rata underscore matematika gitu misalnya. Matematika kita singkat aja MTK begitu ya. Berapa nilai standarnya Thomas, Pak? Di sini nilai rata-ratanya Thomas, Pak. 85. Oke. 85. Iya, sesuai ini ya, sesuai soalnya ya. Kemudian standar deviasinya berapa, Pak? Dan rata kelas dalam standar deviasinya 10. Standar deviasi kita singkat SD ya kodingnya. Standar matematika sama kurung buka strip berapa tadi? 10. Oke, kita sudah mendeklarasikan datanya si Thomas. Lalu kita lihat koefisien keragamannya. Koefisien keragaman untuk matematika, ya. Koefisien keragaman untuk matematika. Apa, Pak, rumusnya, Pak? Ya, kita lihat tadi ya di presentasi saya yang awal tadi adalah CV ya atau KK koefisien keragaman sama dengan simpangan baku S bagi rata-rata kali 100%. Oke, kita coba langsung saja. Kita masukkan rumusnya ya. Koefisien keragaman gini aja ya. CV itu tadi, CV ini cuman biar gampang matematika gitu aja. CV matematika ya. Kita panggil tadi apa? Standar deviasi matematika ya. SD matematika. Yang bawah. Kita panggil kok jarak tuh? SD matematika nih. Nah, jadi kita manggil ini dari sini.
Standar matematika. Terus dibagi berapa, Pak? Dibagi rata matematika. Yang ini ya. Panggil lagi. Hmm. Jadi koefisien standar deviasi dibagi-bagi min. Sesuai dengan rumusnya ya. Nah, kemudian kurung tutup dikali berapa tadi? 100%. Nah, gini ya. Lalu kita kasih caption seperti biasa, biar enak dibaca. Koefisien keragaman, koefisien keragaman untuk nilai matematika Thomas adalah ya kepanggil tadi DV underscore. Nah ini di sini matematika. Oke. Kemudian kita kasih koma, kita kasih ending ya. Endingnya ini karena tadi kali 100 berarti persen ya. Persennya mana ini kok hilang? Oh ini persen ya. Ini persen ya, kode persen. Karena kan kali 100% ya. Jangan lupa di backslash n untuk mengakhiri coding. Seperti ini. Ini dia rumusnya. Kita akan coba hasil ataukah error. Kita juga belum tahu. Nah, itulah seninya ya. Hmm. Oh, ada error koefisien. Sebentar saya cek koefisien keragaman untuk Mm-mm. Itu ada kurung di awal SD-nya, Pak. Belum ada, Pak. Coba tak lihat dulu. Oh iya ini ya. Coba. Iya, Pak. Oke, kita coba ya. Headnya, captionnya, koefisien keragaman untuk nilai matematika Thomas adalah mm-mm. Ini sepertinya kurang koma ini kok CV-nya nggak kebaca ya. Oke, kita coba ya. Nah, ya, jadi di sini kurang koma tadi ya. Yang sini kurang koma, yang sini kurang kurung buka. Nah, ini dia codingnya yang sudah bisa digunakan. Jadi di soal nomor 3 memang codingnya agak lebih panjang sedikit ya. Tapi metodenya hampir sama. Teman-teman mendeklarasikan dulu rata-rata matematika. Tadi Thomas itu yang 3 itu 85 ya. Dan juga standar deviasinya 10. Itu tadi yang untuk matematika ya. Lalu selanjutnya ujian bahasa Inggris Thomas memperoleh nilai 85 dengan rata-rata kelas 80. Oke. Lalu selanjutnya itu tadi matematika. Sampai lupa yang satunya bahasa Inggris belum. Data ujian bahasa Inggris gitu aja ya. Hmm, kita samakan aja rata underscore singkatan. Berarti apa? Bahasa Inggris. Nah, gini aja bahasa Inggris. Berapa tadi? Kurung buka strip. Kita lihat di soalnya bahasa Inggris itu 85 juga. 85. Oke, seperti ini. Lalu standar deviasinya 8. Lebih kecil ya, standar deviasinya. Kita deklarasikan sama, kalau tadi matematika kita singkat MTK ini ya. Ini kita singkat bahasa Inggris. Gini. Oke, berapa tadi? 8. Seperti ini ya. Kita kasih eh, pengingat. Ini adalah rumus untuk koefisien keragaman. Untuk bahasa Inggris gitu ya. Nah, seperti ini misalnya. Rumusnya apa, Pak? Ya, seperti ini ya. Kita deklarasikan dulu. Kalau tadi koefisien underscore matematika. Berarti ini koefisien underscore Inggris gitu aja ya. Kalau bahasa Inggris kepanjangannya. Kurung buka strip sama kurung buka. Biar nggak lupa tadi apa? Standar deviasi si bahasa Inggris ini. Nah, ini ya. Terus dibagi rata-rata nilai bahasa Inggris. Berarti rata underscore bahasa Inggris ini ya. Hmm. Kurung tutup dikali
berapa tadi? 100%. Gitu ya, sama ya. Kalau captionnya adalah apa tadi? Koefisien ya. Koefisien keragaman. Ini sebenarnya juga tipe tapi kebaca ya. Karena ini sebenarnya cuma caption, cuma tulisan. Nilai bahasa Inggris. Thomas. Thomas lagi ya. Thomas adalah. Nah ini baru nggak boleh salah ya. Dikasih koma dulu karena itu tadi caption. Baru kita panggil koefisien keragaman bahasa Inggris. CV underscore Inggris. Nah ini ya. Koma lagi ya. Karena dikali 100% kita ambil shortcutnya di sini per gitu. Berkali presentase. Untuk mengakhiri coding jangan lupa backslash n ya. Kita kasih kurung tutup petik juga. Nah, kurung tutup seperti ini. Jadi sudah oke ya. Sekarang kita coba masukkan untuk yang bahasa Inggris. Ya, nah ini hasilnya ya. Jadi untuk yang bahasa Inggris itu bahasa matematika 11,76. Untuk yang bahasa Inggrisnya berapa tadi? 9,41. Nah, itu eh, pasti jawabannya beda ya sama yang itu soal karena ini kan kita simulasi cara menjawabnya. Soalnya sudah sedikit saya rubah. Jadi kalau yang di soal aslinya itu nilai Thomasnya itu rata-rata kelasnya 75 ya, bukan 85. Kalau di soal aslinya itu 75. Kalau di saya 85. Nah, jadi hasilnya pasti berbeda ya. Silakan nanti di screenshot atau screen seperti biasa. Masuk. Jangan lupa diberi keterangan apa koefisien keragaman matematika gitu ya misalnya Thomas adalah berapa berapa misalnya tadi berapa tuh 11,776 gitu ya misalnya terus koefisien koefisien keragaman bahasa Inggris Thomas adalah berapa 9,4 misalnya. Nah ini adalah jawaban untuk nomor 3. Jadi teman-teman sudah bisa ya. Tadi Mas eh, Mas Hisam ya, Mas Marcel dan Mbak Lisna bisa melihat cara menjawabnya seperti itu. Kita menggunakan R ya, pakai R GUI dulu. Karena nanti di pertemuan yang selanjutnya saya pakai R Studio Full ya. Sama juga codingnya bisa menggunakan Notepad++ bantuannya. Jadi kalau saya biasanya pakai Notepad++ dulu, saya orat-orat di situ, coret-coretan begitu ya. Baru saya execute di si R Studio atau RG-nya. Nah, itu tadi jawaban untuk tugas-tugasnya, tapi jawabannya ingat nggak sama ya sama yang kita pelajari ini. Tapi teknik menjawabnya seperti itu. Kemudian ada beberapa yang sudah saya rubah Excel-nya yang tadi saya contohkan ya. Jadi silakan nanti teman-teman coba mengerjakannya. Nanti juga rencananya akan saya upload di YouTube biar teman-teman nanti bisa mengulang-mengulang tadi gimana tuh atau ke kalau apa kecepatan atau mungkin ada yang lupa codingnya kok error kenapa itu. Nanti saya upload di YouTube. Nanti linknya akan saya share di grup dan juga di LMS. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada malam hari ini. Mungkin apa adakah yang ingin ditanyakan sebelum jam 8 ya, sudah mau jam 8. Nah, ini soalnya ya, saya tadi melihat soalnya karena soalnya itu tiap anu berbeda. Ya, jadi kita harus ngerjain dulu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan Mas Isam, Mas Marcel, dan juga Mbak Lisna sebelum saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Siap, tidak ada, Pak. Oke, aman ya Mas Marcel. Ini Mas Marcel sambil bekerja ini. Mas Marcel ini di mana posisinya? Di Palembang, Pak. Di Palembang. Bekerja di mana ini Mas Marcel?
Di Samsat, Pak. Samsat. Iya, Pak. Oh sampai malam ya Samsat ya? Oh di Samsat di bagian IT-nya juga ya? Kebetulan di pelayanan, Pak. Oke, sip. Jadi Mas Hisam, Mas Marsal dan Mbak Lisna, semoga eh, pemahaman basicnya ya. Jadi kalau dengan saya biasanya mahasiswa saya di kampus yang ada di Semarang itu saya kasih basic dulu di pertemuan pertama. Kenapa Pak? Ya biar tahu, oh cara baca codingnya seperti ini. Kemudian kenapa harus pakai ininya. Nah, jadi kalau menurut saya tools ya, tools senjata ya, itu seiring perkembangan zaman sangat berubah. Tapi basic skillnya itu yang harus dipelajari begitu. Jadi harapannya di pertemuan kali ini teman-teman tahu cara membaca codingnya, cara melakukan deklarasinya, kenapa kok coding itu ditulis itu untuk apa ya. Jadi kalau di dunia analisis dan visualisasi data dan data analis memang berkesinambungan dengan si matematika itu tadi ya. Cara memasukkan coding eh, rumus matematika dalam coding juga tadi kita sudah coba. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, nanti saya share di YouTube dan juga saya kirim di kelas ya linknya ya biar teman-teman bisa Pak, belajar. Ya, mohon maaf sebelum saya baru aktifin ini ya Pak. mm-mm, Pertanyaan saya sih ini aja, mm-mm, cuman mau make sure Pak kalau untuk mm. tugasnya itu berupa PDF aja atau sama videonya juga? Eh, Kemarin sempat ada di grup UT ya, dosen-dosennya sama tutor, kemudian ada di kelas yang lain. eh, Memang aturannya itu dari kampus adalah PDF, Mbak. Jadi ada yang ngirimnya PDF ya, cuman isinya link YouTube, dia bikin video gitu. Itu nilainya sebenarnya kurang maksimal. Jadi yang lebih bagus yang seperti saya praktekkan tadi, di mana di situ ada shortcode codingnya ya, karena eh, nanti menilainya begitu. Cara menilainya dari kampus seperti itu. Jadi kita kan ada kunci jawabannya ya. Jadi saya melihat nggak video. Jadi ada skripnya, ada screenshot codingnya, pola patternnya. Kalau mau dikasih video juga boleh, tapi dicantumkan di nomor terakhir ya, di halaman terakhir seperti ini misalnya, ini wordnya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Iya. Nah, ini yang di bawah sendiri, misalnya mau dicantumkan link, link video, misalnya, juga boleh. Tapi yang dinilai adalah ininya, Mbak, screenshotan seperti ini. Kenapa kok Berarti seperti itu, Pak? Ya, karena dari pihak kampus kan melihat cara ini, codingnya. Coding itu kan seperti menjahit ya, pola patternnya dibaca gitu. Di semua kelas IT aturannya kemarin seperti itu. Ada beberapa mahasiswa yang ngirim berupa video ada, cuman dari setelah kita tanyakan ke kampus, apakah boleh jawaban seperti itu? Jawabannya boleh, tapi mohon maaf nilainya belum bisa maksimal begitu. Tapi kalau ada skripnya, ada screenshotan teman-teman coba, lah itu malah hasilnya yang eh, ada error tuh menurut saya wajar ya, karena manusiawi. Tapi kalau video kan tutornya harus ngeliatin satu-satu mungkin ya. Begitu Mbak Lisna, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Aman nggak ya? ada Pak, itu aja cukup ya. Oke, siap. Jangan lupa deadline-nya eh deadline-nya tanggal 11 ya, kalau nggak salah ya. Iya, Tanggal tanggal berapa? 11. Tanggal 11 berarti 3 hari lagi. Teman-teman cukup lihat video ini nanti dipraktekkan. Boleh, siap. Kalau ada kendala Terima boleh kasih Pak. ditanyakan. Siap. Oke, terima kasih. Tidak ada lagi ya. Saya akhiri karena sudah jam 8 malam. Semoga teman-teman bisa beristirahat dan nanti bisa mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum. banyak, Pak. Ya, sama-sama.